Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajri dengan mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor dengan KD 4.8 melakukan pemeriksaan transmisi otomatis atau CVT. Dan khususnya pemeriksaan puli penggerak atau puli primer. Sebenarnya ada beberapa komponen lainnya, tapi kita melakukan pemeriksaan ini terlebih dahulu supaya kita lebih paham. Tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama agar peserta didik dapat mengetahui fungsi dari puli penggerak atau puli primer. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hasil perawatan puli penggerak atau puli primer. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan hasil perawatan puli penggerak atau puli primer. Sebelum kita melakukan praktek, terlebih dahulu saya menjelaskan sedikit tentang puli penggerak atau puli primer. Puli primer adalah komponen yang berfungsi mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya sentrifugal dari ruler yang terdiri dari beberapa komponen berikut. 1. Dinding luar puli penggerak dan kipas pendingin merupakan komponen puli penggerak tetap. Selain berfungsi sebagai memperbesar perbandingan rasio, di bagian tepi komponen ini juga terdapat kipas yang berfungsi sebagai pendingin ruangan CVT agar bel tidak cepat haus dan panas. Yang kedua, dinding dalam puli penggerak. Dinding dalam merupakan komponen puli penggerak bergerak menekan CVT agar diperoleh kecepatan yang diinginkan. Yang berikutnya, bushing atau bos puli. Komponen ini berfungsi sebagai poros dinding dalam puli agar dinding dalam dapat bergerak mulus sewaktu bergeser. Yang berikutnya, 6 buah peluru sentrifugal atau disebut juga dengan ruler. Ruler adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk menekan dinding dalam puli primer sewaktu terjadi putaran tinggi. Prinsip kerja ruler, semakin berat rulernya, maka dia akan semakin cepat bergerak mendorong mobile drive face pada drive puli sehingga bisa menekan belt ke posisi terkecil. Namun, supaya belt dapat tekan hingga maksimal, butuh ruler yang beratnya sesuai. Artinya, jika ruler terlalu ringan, maka tidak dapat menekan belt hingga maksimal. Efeknya, tenaga tengah dan atas akan berkurang. Harus diperhatikan juga jika akan mengganti ruler yang lebih berat. Harus memperhatikan torsi mesin. Sebab jika mengganti ruler yang lebih berat bukan berarti lebih responsif, karena ruler akan terlempar terlalu cepat sehingga pada saat akselerasi perbandingan rasio antara puli primer dan puli sekunder terlalu besar yang kemudian akan membebani mesin. Jika ruler rusak, kita harus mengganti. Karena kalau tidak segera diganti, penekanan pada dinding dalam puli primer kurang maksimal. Kerusakan atau kehausan ruler disebabkan karena pada saat penekanan dinding puli terjadi gesekan antara ruler dengan dinding dalam puli primer yang tidak seimbang, sehingga lama-kelamaan terjadi kehausan pada ruler. Yang berikutnya yaitu V-belt. V-belt sendiri berfungsi menghubungkan antara puli primer dan puli sekunder. Besarnya diameter V-belt tergantung pada motornya. Besar diameter V-belt biasanya diukur dari dua poros, yaitu poros crankshaft dan poros primary drive gear shaft. V-belt terbuat dari karet yang berkualitas tinggi, sehingga tahan terhadap gesekan dan panas. Berikutnya, sebelum kita melakukan praktek, kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Yang pertama, setiap siswa harus memakai pakaian praktek. Yang kedua, pergunakan alat dan bahan sesuai fungsinya. Yang berikutnya, gunakan buku panduan dalam melakukan praktek. Yang keempat, bila ada kesulitan tanyakan pada guru atau instruktur. Yang kelima, bekerjalah di tempat yang lapang atau datar. Yang keenam, bersihkan tempat praktek setelah praktek. Alat dan bahan, yang pertama 1 unit transmisi otomatis atau CVT, yang kedua toolsheet, yang ketiga job sheet atau manual book, yang kelima majun.
Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama kita lakukan yaitu membersihkan terlebih dahulu tempat kerja. Yang kedua, siapkan kendaraan dan tempat kerja Yang ketiga, siapkan toolsheet, manual book, job sheet, dan buku catatan. Yang keempat, lakukan pemeriksaan puli penggerak atau puli primer sesuai dengan job sheet atau manual book. Pemeriksaan pertama yaitu kita memeriksa dinding luar puli penggerak dan kipas pendingin. Di sini kita melakukan pemeriksaan kehausan pada luar dinding puli penggerak dan kipas agar tidak terjadi slip pada beltnya nanti. Sebab kalau ini sudah haus, karena ini sering terjadi gesekan antara dinding luar dan beltnya, maka juga akan menyebabkan kehausan. Kalau dia sudah haus, maka belt dudukan belt akan menjadi lapang sehingga juga bisa akan menyebabkan slip pada beltnya. Berikutnya pemeriksaan dinding dalam puli penggerak. Di sini kita melakukan pembersihan pada dinding dalam puli penggerak agar pada saat rollernya berputar dia akan berputar maksimal agar dapat menghasilkan gaya sentrifugal yang maksimal. Berikutnya yaitu bushing atau bos puli. Di sini kita memeriksa kehausan pada bos puli karena ini akan menjadi sebab ini adalah poros antara dudukan puli yang terus bergerak, juga akan menyebabkan kehausan pada bos. Kalau bos sudah haus, maka dudukan pulinya jadi tidak rata, akan goyang sehingga putarannya tidak akan maksimal nantinya. Berikutnya pemeriksaan pada ruler. Di sini kita melakukan pemeriksaan kehausan pada ruler. Apabila ruler sudah haus, maka tenaga mesin kita akan berkurang. Kalau di bawah jalan mesin kita akan mengandat atau pada saat akselerasi kita tidak lancar, maka harus digantikan lakukan penggantian pada rulernya kalau rulernya sudah haus. Berikutnya V-belt. Di sini kita melakukan pemeriksaan keretakan pada V-belt yang seperti pada gambar. Kita melakukan pengecekan perselanya, mengecekkan keretakan. Apabila sudah jadi retak, maka harus kita ganti. Kalau tidak, akibatnya seketika kita melakukan putaran cepat, takutnya dia akan putus sehingga mesin kita tidak mau berjalan lagi, karena ini adalah yang menghubungkan putaran nanti. Berikutnya yaitu membersihkan toolsheet apabila setelah praktek dan membersihkan tempat praktek. Yang berikutnya mencatat hasil praktek kita dan jangan lupa membuat laporan. Sekian, terima kasih dan silakan bekerja. Oke, sekian dari saya M. Fajri dengan NIM 17073053. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.